Satu ya, benar ya. Yang satu lagi. Nampar. Bukan. Nanti ikutin instruksi kakak. Kalau kakak bilang menjauh, tangannya dibuka, mendekat, bukan ditutup. Kan ini, kamu kan begini. Kak menjauh, mendekat, kayak begini. Ini loh. Mendekat. Kalau kakak bilang tangkap, baru harus ketangkap. Ini menghindar. Temen ini harus menghindar. Siap ya? Semuanya nih kan. Udah siap? Mana tangga? Jika mendekat. Satu nampar lagi. Oh, Tadi kakak bilang konsentrasi terus ada konsentrasi gitu ya. Konsentrasi. Baik, kakak bilang konsentrasi. 1, 2, 3. Konsentrasi. konsentrasi dimulai. Baik dong. 1, 2, 3. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Menjauh. Mendekat, menjauh, mendekat, Konsentrasi dimulai. mendekat, menjauh, mendekat, menjauh, mendekat, menjauh, tangkap. Nanti kalau yang ini berhasil nanti dikasih hadiah. Dan ini mau dijadiin juga. Boleh duduk. Jadi tujuan kakak di sini itu untuk memberikan yang namanya layanan bimbingan klasikal, di mana bimbingan klasikal itu adalah memberikan sebuah informasi kepada adik-adik semua sesuai dengan kebutuhan atau dari hasil asesmen yang telah kakak bagikan minggu lalu. Jadi pada hari ini topik yang akan kita bahas pada bimbingan klasikal hari ini adalah alternatif karir untuk anak SMA. Di mana pada pembahasan materi kali ini mungkin akan membutuhkan waktu kurang lebih 30 menit. Jadi kakak mohon dulu partisipasinya dan disimak baik-baik ya. Jadi pertama kita masuk apa sih alternatif karir untuk masa SMA ini? Masa SMA itu kan ada periode penting untuk menentukan karir dan masa depan adik-adik semua kan? Adik-adik merasa bingung nggak di SMA ini? Di SMA itu mau melanjutin kemana? Mau kuliah, kerja, berumah tangga? Bingung nggak? Ya. Jadi di sini kakak membantu adik-adik semua secara garis besar melihat kemana sih yang bagus anak tujuannya, mau lanjut studi, mau kerja, atau mau
kayak karir masa depan, misalnya melihat orang tua kerjanya ini mau ini juga, atau melihat teman kakak lah gitu kan kerja ini jadi pengen juga. Ya ada nggak? Ya Kak. Yang kedua itu ada faktor personal, di mana faktor personal itu adalah faktor yang timbul dari dalam diri kita. Misalnya contohnya ya jenis kelamin, terus kemampuan akademik. Kayak ada di sini kan cewek, kebanyakan cewek ini ada tertarik masuk bengkel nggak? Ada, tapi tidak semua kan. Jadi karir itu juga menentukan itu jenis kelamin. Kebanyakan yang masuk bengkel itu cowok kan. Selanjutnya ini yang kakak tentangkan di depan ada alternatif pilihan karir setelah SMA. Jadi kakak mau nanya, di sini habis SMA mau lanjutin apa? Kuliah. Studi lanjutan. Yang berkeluarga ada yang mau? Kalau yang mau bekerja ada? Jadi alternatif pilihan karir di SMA itu ada beberapa. Di antaranya yang pertama seperti melanjutkan studi atau perguruan tinggi. Itu di mana memilih perguruan tinggi itu atau prodi sesuai dengan minat atau bakatnya masing-masing. Nggak mungkin kan kita masuk ke satu perguruan tinggi ngambil jurusan tapi tidak berminat di situ. Selanjutnya ada bekerja. Memasuki dunia kerja itu formal atau informal sebagai langkah awal dari karir. Setiap orang mau dia kuliah mau enggak pasti kehidupannya bermuaranya pada bekerja. Nggak mungkin kan kita hidup tanpa bekerja. Selanjutnya ada pelatihan atau kursus. Ada apa enggak pelatihan atau kursus itu apa? Kakak boleh tunjuk tangan siapa? Contohnya seperti masak, pelatihan kenapa? Raya, pelatihan menjahit. Terus yang terakhir ada pilihan membina rumah tangga. Nah, pilihan lain bagi yang ingin fokus pada kehidupan berkeluarga atau tanggung jawab untuk mengurus keluarganya. Kemudian ada beberapa aktivitas yang bisa ada dilakukan untuk mengembangkan karirnya. Yang pertama, pemahaman dirinya bisa dengan melalui tes minat bakat, refleksi diri serta diskusi kelompok. Di sini udah pernah ini belum? Sekolahnya mengadakan tes minat bakat. Udah tahu bakatnya di mana, minatnya di mana? Belum tahu. Yang kedua ada dia bisa menyusun peta karir. Contohnya tuh kayak membuat rencana habis SMA mau kemana, mau lanjut studi kah, mau berkeluarga atau langsung mau bekerja. Yang ketiga ada pengenalan dunia kerja. Seperti di sini udah pernah kayak ngeliat ini studi tour kampus-kampus atau industri gitu, beberapa ya. Jadi kalau pengenalan dunia kerja itu bisa dengan cara kayak seminar profesi, terus ada sharing sama misalnya ada kakak atau kerja yang lain kan. Nah, terus ada alternatif karir menarik untuk anak SMA. Biasanya nih, dan kita di era teknologi ya, era digital. Sekarang ada tahu nggak di sini yang namanya content creator? Kerjanya cuma main HP. Kita kan main HP tapi ngasilin duit kan. Contohnya itu ada content creator di mana bisa YouTube, TikTok ataupun Instagram. Di sini banyak kan? Di sini pada main sosial media semua kan? Udah ada yang menghasilkan belum? Belum? Mau coba nggak menghasilkan dari sosial media? Itu sudah banyak kok itu. Hah? Iya, TikTok affiliate. Nggak mau jualan gitu. Kalau nggak mau bikin video kan bisa
jadi adminnya ya balas chatnya. Kayak misalnya ada toko kue, tapi toko kuenya di Instagram, itu kan yang ngebalas ada adminnya, tau kan? Ada orang buat ngebalas dan pasti respon. Terus penulis lepas, ada yang tahu penulis lepas itu apa? Apa coba? Angkat tangan. Ada yang tahu nggak penulis lepas itu apa? Tidak. Nggak tahu. Penulis lepas itu contohnya ada di sini, ada tahu baca novel? Oh, baca. Nah, itu dinamakan dengan penulis lepas. Itu kan nulisnya cuma dari HP terus di-upload kan. Itu dinamakan dengan penulis lepas. Terus ada yang kenapa? Kalau kayak itu kan lepas kayak kamu tahu kan yang nulis buku itu akan diterbitkan. Kayak misalnya penulis buku pelajaran atau buku ilmiah gitu. Nah, itu kan novel termasuk itu. Kalau udah diterbitkan, misalnya dipercetakan, misalnya diangkat dari film kisah nyata, itu bukan penulis lepas. Terus ada namanya desain grafis. Di sini ada tahu desain grafis itu apa? Fungsinya desain grafis itu apa? Gambar? Gambar bentuk. Ya. Kayak misalnya desain visual, misalnya apa ya? Kayak suatu logo brand gitu, misalnya kemasan minuman. Itu kan awalnya nggak ada logo ya kan? Terus dimintain ke di apa sih namanya? Ya didesain ke misalnya di desain visual, desain logo. Itu kalau misalnya ada yang ingin ngambil itu, kuliahnya bisa mungkin di jurusan di kafe. Kalau di kafe, nah, desain komunikasi visual itu bisa desain logo kayak ini. Terus ada metode intervensi yang efektif dalam perencanaan karier. Yang pertama itu adalah kayak di sekolah, guru BK itu memberikan informasi tentang perencanaan karier masa depan, kayak kelas 3 kan, ke depannya mau apa, kalau kerja bidang sesuai apa, kalau misalnya mau lanjut studi, itu minat bakatnya mau kemana. Terus ada bimbingan klasikal dan individual seperti yang kita lakukan pada saat ini. Ini kan namanya bimbingan klasikal. Terus ada namanya pelatihan soft skill, di mana pelatihan soft skill itu kayak public speaking. Ada tau public speaking di sini? Cara adik-adik bicara di depan orang banyak. Terus yang terakhir adalah praktek perencanaan karir. Seperti kalau kita sekarang mau kerja itu harus pakai CV kan. Kalau nggak ada CV atau surat lamaran kerja yang resmi, itu tuh mencakup identitas diri, terus kemampuan kita, profil kita lah. Kalau tidak memakai itu kan tidak ini kan, kayak orang enggan untuk menerima karena profil dirinya aja nggak jelas, ya kan? Jadi apa sih yang bisa dia lakuin untuk menyiapkan diri untuk karir masa depan? Yang pertama itu kenali diri sendiri, di mana kayak kita harus mengenali bakat, minatnya di mana, kemampuannya di mana. Setelah itu kita eksplorasi karir apa aja, misalnya di bidang ini kerjanya apa, ngambilnya apa. Lalu tentukan tujuan, kita maunya jadi apa? Tujuan adik-adik di sini jadi apa? Misalnya mau jadi dosen, dosen apa? Ngambilnya apa? Gitu. Habis itu susun rencananya. Misalnya kan habis dari SMA mau kuliah. Habis itu kalau mau jadi dosen minimal kan S2 dulu. Jadi habis S1 ngambil S2 baru bisa jadi dosen. Yang kelima, yang terakhir itu adalah evaluasi dan revisi. Kayak
bagus nggak prospeknya ke masa depan itu bagus apa tidak? Ini berdampak jangka panjang apa tidak? Jadi di sini siapa yang bisa menentukan dari materi yang sudah kakak jelaskan bersama teman-teman? Silakan, Rizka. Jadi untuk menentukan karir masa depan itu terdapat beberapa langkah. Yang pertama dengan mengajukan sebuah studi seperti kuliah. Lalu untuk bekerja, Lalu, habis itu kayak ikut studi gitu kan. Nulis kayak di tempat kan itu. Terus konten kreator ataupun jadi desainer grafis. ya baik. Terima kasih, Rizka. Rizka siapa dulu Pak namanya? Jadi sebelum tahap ya dari materi yang sudah sampaikan untuk apa saja alternatif yang bisa adik-adik gunakan selama masa SMA ini untuk perencanaan karir di masa depannya. Dan ini karirnya kayak seperti konten kreator atau kayak penulis lepas itu tidak harus menunggu untuk tamat sekolah dulu. Pas sekolah pun tetap masih bisa seperti kayak nulis cerita, novel, atau seperti konten kreator yang di TikTok kan sekarang lagi maraknya platform TikTok. Jadi setelah dari materi yang sudah kakak jelaskan tadi, kan sudah selesai semuanya. Bagaimana perasaan adik-adik setelah kakak menjelaskan materi tentang alternatif karir di SMA tadi? Alhamdulillah senang. Apakah sudah dipahami? Alhamdulillah. Jadi materinya itu berguna apa enggak nih buat adik-adik? Sangat berguna. Baik. Sangat berguna untuk masa depan. Jadi karena materi kita sudah habis, kita tutup dengan membaca